Perkenalkan, nama saya Syarifah Dinda Aryati dengan nomor induk mahasiswa 11076202110, kelas D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan memaparkan infografis tentang pengembangan kurikulum di Indonesia, khususnya kurikulum 1964. Yuk simak video berikut ini. Kurikulum merupakan perencanaan belajar yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Maka dari itu, pengembangan kurikulum terus berlangsung mulai dari tahun setelah kemerdekaan, yakni tahun 1947 hingga sekarang. Kali ini saya akan membahas tentang kurikulum 1964 atau bisa juga disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Berikut adalah daftar pembahasan dari topik yang akan dibahas, yaitu terdiri dari Hakikat Kurikulum 1964, Prinsip Pengembangan Kurikulum 1964, Model Pembelajaran, Mata Pelajaran, Susunan RPP, Evaluasi Pembelajaran, serta kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 1964. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat kurikulum 1964. Kurikulum 1964 dibuat dan diterapkan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1952. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Nah, berikut ini merupakan ciri yang paling khas dari kurikulum 1964, yaitu mengadakan program Pancawardhana, yakni program yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Lalu memiliki 5 kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Lalu pada kurikulum ini juga memiliki semangat Manipol Usdek, serta mengadakan hari Sabtu sebagai hari Krida. Hari Krida yaitu hari untuk berlatih keterampilan olahraga, kerajinan tangan maupun kesenian, atau bisa juga disebut dengan ekstrakurikuler. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai prinsip pengembangan kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964 ini menggunakan prinsip bahwa semua pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan haruslah fungsional dan praktis, dalam arti berguna bagi anak dan masyarakat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan agar mencapai 3 kerangka tujuan revolusi nasional. Pembahasan berikutnya adalah mengenai model pembelajaran kurikulum 1964 yang menyangkut kelima kelompok mata pelajaran yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional, perkembangan keprigelan atau keterampilan, dan perkembangan jasmaniah. Yang pertama ada pengembangan moral. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan model pembelajaran pada perkembangan moral adalah mengikut sertakan anak terhadap hari-hari kebudayaan atau perayaan agama. Selanjutnya, dalam perkembangan kecerdasan, model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan cara pemberian pengalaman dan pengamatan.
Model pembelajaran berikutnya adalah model yang dapat diterapkan pada perkembangan emosional anak. Perkembangan emosional di sini dimaksudkan kepada anak untuk mengembangkan perasaannya. Maka dari itu, perkembangan ini dapat diperoleh dengan cara membiarkan anak berekspresi, baik melalui gambar, tulisan, nyanyian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perkembangan jasmani. Perkembangan jasmani dimaksudkan kepada anak untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Maka dari itu, model yang dapat dilakukan pada perkembangan ini adalah mengajarkan anak bagaimana cara berolahraga yang benar dan pola hidup sehat. Yang terakhir yaitu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada perkembangan keprigelan atau keterampilan anak. Perkembangan keterampilan ini dimaksudkan kepada anak untuk mengasah keterampilan motoriknya. Perkembangan ini dapat diperoleh dengan cara membiarkan anak untuk melihat karya orang lain, mengapresiasinya, dan memberikan fasilitas untuk berkarya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mata pelajaran yang diajarkan pada kurikulum 1964. Yang pertama ada pendidikan kemasyarakatan, yang kedua ada pendidikan agama dan budi pekerti, yang ketiga ada bahasa daerah, yang keempat ada bahasa Indonesia, yang kelima ada berhitung, yang keenam ada pendidikan kesenian, yang ketujuh ada pendidikan keprigelan atau keterampilan, yang kedelapan ada pengetahuan alamiah, dan yang kesembilan ada pendidikan jasmani dan kesehatan. Untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai susunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau susunan RPP. Susunan rencana pelajaran 1964 masih sederhana, yaitu mencakup unsur pokok, dasar, dan tujuan serta sistem pendidikan dasar, struktur program kurikulum, garis-garis besar program pengajaran atau GBPP tiap wardana, dan pedoman pelaksanaan hari krida di sekolah dasar. Lalu di sini ada gambar contoh penerapan susunan RPP pada kurikulum 1964. Sebelumnya, kita sudah mempelajari model dan susunan RPP. Maka dari itu, sekarang kita masuk ke evaluasi pembelajaran pada kurikulum 1964. Evaluasi pembelajarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengubah penilaian di rapor bagi kelas 1 dan 2 yang asalnya berupa skor angka 10 sampai 100 menjadi huruf A, B, C, D. A artinya amat baik, B artinya baik, C artinya cukup, dan D artinya kurang. Lalu yang kedua, bagi kelas 3 hingga kelas 6 tetap menggunakan skor angka 10 sampai 100. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1964. Kelebihannya yaitu mengembangkan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik, serta kurikulum ini pendidikannya masih bersifat praktis. Lalu kekurangannya yaitu kurikulum digunakan hanya pada tingkat sekolah dasar saja. Kurikulum masih bersifat sentralistik, yaitu masih berpusat pada pemerintah, dan muatan materi pelajaran pun masih bersifat teoritis, yakni tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Baik, cukup sekian pemaparan infografis dari saya mengenai kurikulum 1964. Mohon maaf apabila sekiranya terdapat kesalahan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.